Video kali ini saya nggak bahas tentang industri pangan atau makanan minuman ataupun industri farmasi. Namun masih erat kaitannya dengan dunia kualitas atau quality control atau quality assurance dengan mengangkat tema seperti ini. Dan ini bercak dari tetesan air hujan, dan itu yang kusam di atap itu sisa-sisa air lalu membekas. Kita dengarkan suara tetesannya ya, kebetulan ini juga pas hujan. Mungkin kita sering kesal di saat hujan, padahal hujan itu adalah rahmat dari Tuhan. Nah, ketika hujan malah rumah kita bocor atau keluarga kita menjadi kerepotan, hingga bisa lantai menjadi licin dan menyebabkan orang terpeleset di sana. Oke, di sini kita mau bahas tentang root cause atau di mana akar penyebab dari rumah itu bisa bocor. Dan mungkin bisa juga tips bagaimana menentukan kualitas rumah yang baik itu seperti apa. Studi kasusnya di rumah yang bocor ketika hujan. Ada 6 penyebab secara umum ya, kalau kita aplikasikan di industri untuk mencari suatu akar penyebab masalah, sehingga menimbulkan masalah-masalah turunan yang menjadikan akar masalah ini tidak bisa terlihat. Biasanya kita singkat 5M 1E. Yang E, environment atau lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa jadi suhu, cuaca, keadaan di geografisnya, bisa jadi bencana juga. Kita ambil yang hujan tadi, misalkan hujan atau cuaca. Kalau ini kan kita nggak bisa menyalahkan atau tidak bisa menjudge itu masalahnya, yaitu dari hujan, karena hujan adalah fenomena alam. Yang kedua M, yaitu metode. Ini berhubungan dengan fungsi dan juga desainnya yang dipakai di rumah tadi. Nah, bagian sini ya, bisa jadi desainnya ini kurang menyesuaikan oleh keadaan tanah atau keadaan lingkungan sekitarnya di wilayah itu, menjadikan fungsi dari setiap part atau material atau kalau di industri setiap bagian mesin itu kurang maksimal menjalankan fungsi masing-masingnya itu, sehingga masih ada kebocoran ketika hujan atau merembes. Bisa jadi seperti ini ya, ini kan sambungan antara dinding dan juga reng-rengan atau bahasa Jawanya reng-rengan ya, itu dengan tumpuan dari genting ini nggak menyatu, sehingga ini masih potensi terbuka atau masih ada celah. Nah, kalau ada celah pasti ketika hujan turun, apalagi ada angin yang miring sehingga menembus dari dinding-dinding atau celah di antara dinding dan juga genting, sehingga menjadikan merembes dan juga bocor. Yang ketiga yaitu measurement atau pengukuran. Bisa jadi pengukuran dari pembuatan antar reng-rengan atau penyangga yang ini dari materialnya yaitu baja ringan kurang simetris, disebabkan pengukuran atau measurementnya kurang oke. Bisa jadi water pass-nya rusak atau tidak presisi, atau dari alat-alat yang lain, semisal dari water pass-nya pengukurannya itu nggak pas, kurang lurus, agar menyebabkan adanya kemiringan meskipun sedikit. Adanya kesalahan pengukuran menjadikan genting yang disangga oleh baja ringan tersebut kurang kuat, sehingga mungkin di beberapa titik menjadikan dia ambles. Mungkin hanya beberapa senti, tapi itu sangat berpengaruh ketika hujan dan menyebabkan merembesnya air. Nah, disinilah kembali lagi ke fungsi dari desain tadi, fungsi dan juga desain, yaitu ke metode, saling berhubungan ya antara metode dan juga measurement dan juga faktor lain nantinya.
Kemudian yang keempat, M-nya material. Bisa jadi material gentingnya yang mungkin kurang rapat atau masih pori-porinya di material tersebut, genting tersebut masih tinggi atau masih besar pori-porinya. Kemudian bisa juga grade dari kualitas baja ringan yang dipilih atau yang dipakai dari grade yang terendah atau kurang kuat untuk menyangga genting yang disangganya, sehingga di beberapa titik menjadi ambles atau nggak kuat. Kemudian M yang kelima yaitu mesin. Bisa jadi di sini alat yang dipakai juga dalam pembuatan atau bangunan rumah tersebut. Bisa itu bor saat ketika dia melakukan pengeboran antar baja ringan untuk penyangga itu kurang kuat atau ada error atau ada kendala. Bisa juga dari water pass-nya mungkin kalibrasinya dari alat itu kurang atau nggak oke, sehingga pengukuran yang dilakukan atau yang ketika diterapkan diaplikasikan ini menjadi kurang presisi, tidak akurat. Otomatis hasil yang akan dicapai kurang oke juga, kurang akurat juga, menjadi kualitas juga nggak oke. Kemudian yang terakhir yaitu M, man, yaitu manusianya. Bisa jadi skill atau kemampuan, keterampilan dari manusia atau tukang, bisa jadi sampai atasannya ini kurang ada skill atau kurang pengontrolan, bisa di sistemnya. Karena manusia bagian dari sistem, maka manusia ini perlu training atau pelatihan atau skill yang di-upgrade agar bisa menyesuaikan standar operasional prosedur atau mengikuti standar operasional prosedur manajemen, mengikuti peraturan mulai dari siapa? Mulai dari bawah sampai atas. Nah, dari sinilah perlu adanya training-training atau pelatihan-pelatihan sehingga meningkatkan skill dan juga yang penting kesadaran untuk membangun budaya kualitas, sehingga kualitas perumahan atau rumah yang akan dihasilkan ini nanti menjadi oke, sangat memuaskan si customer, konsumen atau si user. Masih banyak contoh-contoh 5M 1E ini untuk mencari akar masalah atau root cause dalam sebuah masalah, entah itu di industri, banyak ya, entah di industri pangan, di industri tekstil, di industri pertambangan, pertanian, peternakan, dan seterusnya. Apapun masalahnya bisa dicari akar masalahnya. Bisa jadi masalah itu ada karena ada masalah sebelumnya lagi, dan seterusnya. Nah, disinilah fungsi 5M 1E. Maaf karena episode kali ini kita melenceng dari industri pangan, tapi esensinya kita bisa memakai 5M 1E ini dalam mencari suatu akar masalah, sehingga masalah yang timbul bisa kita stop dan perbaiki untuk perbaikan-perbaikan di perusahaan atau di tempat kerja. Jangan lupa komennya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.